Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa, karena sesaat ini kami akan mendengarkan firman dan nasihat-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami bersemangat untuk mendengarnya, sebab kami tahu dan percaya bahwa di balik kebenaran firman-Mu itu ada rahasia yang tersembunyi, yang akan disingkapkan, dan itu semuanya untuk kebaikan kami. Kami percaya Tuhan, dan oleh sebab itu betapa bahagianya kami boleh duduk manis mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga hamba-Mu mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan kembali untuk boleh menyampaikan apa yang Kau ingin sampaikan. Terima kasih Bapa, berkati, urapi, kuduskan hamba-Mu, sucikan, kuduskan, tahirkan mulut bibir lidah hamba-Mu, agar tubuhku, jiwaku, dan rohku Tuhan berkenan dan layak untuk menjadi berkat dan menyampaikan semua isi hati-Mu. Beri aku kekuatan dan kesehatan dan pengurapan, agar aku mampu Tuhan Yesus menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kami dengarkan, kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu dan siapkan juga Alkitabnya ya. Karena saya rindu Bapak Ibu semuanya ketika Pastor Daud mengajar, Bapak Ibu juga di rumah ataupun di kios ataupun di toko, atau mungkin Bapak Ibu sedang bekerja ya, bisa jadi di kantor, ya tidak ada salahnya ya pakai Bluetooth gitu ya. Itu handphone taruh di laci, nggak kelihatan gambarnya pun nggak apa-apa, tapi dengar di kuping gitu ya. Bisa saja Bapak Ibu, karena sekarang kan orang udah banyak pakai apa namanya itu ya, pakai ini nih kayak benda yang begini nih, apa sih namanya ini ya. Nah itulah, pokoknya bisa dibilang headset bisa ya. Oke, baik, kita siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya. Kali ini kita akan belajar ya. Pagi hari ini ketika Pastor Daud kemarin pun renungkan firman Tuhan, Tuhan bilang begini, bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu adalah baik. Ya, segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu adalah baik, dan semuanya untuk kebaikan anak-anaknya. Haleluya. Ya, sekali lagi saya akan sebutkan, segala sesuatu yang Tuhan jadikan di dalam hidup kita ini, amin, semuanya adalah baik Bapak Ibu. Ya kan? Nah jadi apapun yang kita sedang alami sebenarnya, ya sekalipun mungkin tidak enak, tapi percayalah Bapak Ibu bahwa semua yang Tuhan jadikan semuanya itu baik. Nah, haleluya. Gimana caranya Pastor Daud? Iya, Tuhan bilang seperti itu. Karena memang tidak ada sedikit pun di dalam hati dan pikiran Tuhan sesuatu yang buruk dan yang jahat. Enggak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada sedikit pun, noda sekecil apapun. Ya, bisa dikatakan keburukan, kejelekan, kejahatan. Tidak ada sedikit pun di dalam pribadi Allah itu sesuatu yang jahat, enggak ada Bapak Ibu. Dan artinya, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, semuanya karena desain dan rencana Tuhan. Tidak ada yang jahat Bapak Ibu, tidak ada yang jahat. Nah, amin. Ini cara memikirkannya ini memang sudah cukup luas ya. Sekali lagi saya akan ulangi. Karena kan semuanya berasal dan bersumber dari Dia. Oke, dari Allah dan dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan, segala sesuatu loh. Bisa alam semesta, bisa samudra raya, bisa angkasa, bisa juga dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, semuanya itu baik dan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Segala sesuatu. Bahkan banjir bandang pun menurut manusia itu adalah bencana. Tapi Tuhan punya rencana di sana Bapak Ibu. Untuk mendatangkan kebaikan. Hanya saja nggak kepikir sama manusia. Di mana titiknya.
Kapan itu untuk kebaikan? Manusia nggak bisa mikir Bapak Ibu. Karena apapun yang terjadi, apapun yang Allah sedang kerjakan, itu memang prosesnya panjang Bapak Ibu. Haleluya, panjang. Amin. Termasuk di dalam keadaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam keuangan kita, di dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi yang Tuhan izinkan, sekalipun itu karena perbuatan kita, karena kesalahan kita. Tapi ujung-ujungnya, di balik sebab akibat itu, semuanya rencana Tuhan untuk kebaikan Bapak Ibu. Haleluya. Keren kan sebenarnya? Nah, ini kita sedang memahami pikiran Tuhan loh. Ini udah benar-benar orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa terima apa yang Pastor Daud katakan cuman hanya 2 menit tadi? Haleluya. Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, amin, itu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada rancangan kecelakaan sedikit pun di sana. Kenapa? Karena memang di dalam pribadinya Tuhan. Nah, kita langsung nembak aja ke sumbernya. Karena di dalam pribadi Tuhan, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam setiap kehidupannya Tuhan itu nggak ada sedikit pun yang jahat Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun yang menjadi noda hitam di situ, nggak ada. Semuanya itu adalah kebaikan, kasih. Haleluya. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan banyak sekali terjadi di dalam dunia ini, amin. Di dalam hidup kita, di dalam alam ini semuanya kejadian sekalipun menurut pikiran kita, ya sakit, penyakit, bencana dan segala-galanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, garis bawahi di dalam hatiku, di dalam hatimu. Semuanya Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kalau kita sudah nyampe di pemikiran ini, wow, ini sebenarnya iman yang sudah levelnya level luar biasa Bapak Ibu. Amin. Sehingga kita bisa menerima keadaan. Hanya saja Bapak Ibu, kenapa kita sering sekali nggak bisa menerima keadaan itu? Karena kita pakai kacamata ini nih, pakai kacamata manusianya segini. Kacamata manusianya segini Bapak Ibu. Amin. Bahkan lapisan kacamatanya optiknya tipis. Bapak Ibu pernah lihat ada satu yang namanya teleskop. Jarak pandang kita ini paling cuma 200 meter Bapak Ibu, jarak pandang kita. Tapi setelah 200 meter kita nggak pernah tahu kan seperti apa bentuknya setelah 200 meter. Kita nggak tahu situasi di sana, ada lubang, ada jurang, ada apa di sana kita nggak tahu. Nah coba kalau kita pakai teleskop Bapak Ibu, ya, atau teropong, ya. Kemudian kita zoom lagi, ternyata di batas kemampuan manusia, banyak lagi sebenarnya kehidupan-kehidupan yang sedang terjadi. Nah kalau kita berpikir, kalau kita pakai kacamata kita Bapak Ibu melihat hidup ini, disitulah yang terjadi namanya keputusasaan. Disitulah yang namanya terjadi, ya kan, kehancuran. Coba kalau kita begini nih ya, kacamata ini, ya, kalau kita pakai kacamata manusia Bapak Ibu, ya cuman segini aja yang bisa kita lihat, cuman hanya segini nih. Di atas kita kan nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak kelihatan kan? Di sini pun nggak kelihatan, cuman hanya di sini doang. Tapi coba pinjam kacamata Tuhan. Wah, baru keren Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu kalau tadi kita lihat kacamatanya kita, ya itu di situ banyak morat-marit di sini. Jarak zoomnya segini, ngerti ya? Jarak zoomnya segini. Kita sudah di sini udah semraut di sini nih. Yang kita lihat semraut, kusut, ancur-ancuran, kacau. Tapi di luar ini, di frame listnya ini, di sini kehancuran semuanya Bapak Ibu. Cara pandang kita yang saya sedang bahas ini. Tapi lewat dari frame ini termasuk rencana Tuhan banyak di sini yang belum kita lihat, kita nggak tahu. Ternyata di sini tuh semuanya keindahan, semuanya kedamaian, pemulihan, kesembuhan, berkat dan semuanya terjadi di situ.
Nah, kalau kita pakai kacamata manusia kita Bapak Ibu, maka jarak pandang kita itu sempit, yang kita lihat itu seperti itu. Makanya putus asa, frustasi, dan segala-galanya yang gak enak, yang sakit itu di situ. Tapi coba bilang sama Tuhan, Tuhan boleh gak aku pinjam kacamatamu Tuhan. Begitu pakai, baru kita kaget, ya ampun, kenapa saya batalkan ya? Padahal ternyata Tuhan punya rencana loh di sini. Kenapa saya berhenti ya? Padahal Tuhan sudah siapkan loh masa depan saya. Kenapa saya berhenti? Ampun Tuhan, saya menyesal Tuhan. Kenapa saya nggak teruskan Tuhan? Kenapa saya nggak lakukan? Kenapa saya berhenti melayani Engkau Tuhan? Padahal Tuhan sudah siapkan. Haleluya. Amin. Karena kita tidak pakai kacamatanya Tuhan. Kalau seandainya kita pakai kacamata Tuhan, barulah kita tahu bahwa semua yang Tuhan sudah desain, bahkan yang hari ini, besok, bahkan yang belum kita tahu pun, semuanya Tuhan ciptakan, Tuhan akan desain, Tuhan akan berikan kepada kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Serius Bapak Ibu. Sekalipun rumah tanggamu kelihatan morat-marit ya hari ini, ya kadang-kadang kita merasa tertuduh kita gagal. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan, sekalipun rumah tanggamu sedang kacau-kacauan, suami lagi kemana, istri lagi kemana, kalau engkau datang kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan izinkan hidupmu seperti ini sekarang. Kalau engkau lihat pakai kacamata Tuhan, kalau engkau benar-benar serahkan semua sama Tuhan, amin. Sekalipun sepertinya keadaan begini rumah tanggamu, itu sebenarnya untuk membentuk karaktermu, karakter pasanganmu, dan sebenarnya itu untuk membuat proses sempurna dalam hidupmu. Hanya saja kita pakai kacamata kita, langsung kita ambil keputusan. Udah kita pisah aja, udah kita cerai aja, udah kita sudah tidak cocok lagi. Kadang-kadang kita yang ambil keputusan. Kita tidak pernah serahkan kepada Tuhan. Masalahmu yang terjadi hari ini itu serahkan sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau bilang begini, aku izinkan itu terjadi. Bukan karena aku jahat, tapi ingin membentuk engkau menjadi orang yang benar-benar berharga di mataku, kata Tuhan. Haleluya. Amin. Pekerjaannya iblis itu begitu Bapak Ibu. Dia menghalang-halangi kita, kalau boleh kita jangan sampai lihatlah gambaran Tuhan itu. Jangan sampai kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Iblis halang-halangi Bapak Ibu. Makanya yang kita lihat masalah kita, itu yang saya sering sekali katakan, kalau kita fokus dengan masalah kita, nggak akan pernah beres Bapak Ibu. Amin. Rumah tangga yang fokus dengan masalahmu, suami fokus di masalah, istri fokus di masalah, nggak pernah mau fokus dengan Tuhan, nggak akan pernah beres. Keluar Bapak Ibu. Ada apa Tuhan? Ya kan, datang sama Tuhan. Kasih lihat apa yang terjadi. Nanti Tuhan akan bilang tenang, makanya Tuhan bilang tenang agar engkau dapat berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa Tuhan kasih lihat sebenarnya semua yang terjadi itu. Sekali lagi, di dalam pribadinya Allah itu tidak ada sesuatu yang jahat. Jadi semua yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Garis bawahi, pokoknya taruh di mulutmu itu. Taruh di hatimu itu sebagai firman. Bahwa semua yang terjadi di dalam hidupku, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Langsung tempelkan terus kepada kerajaan surga. Agar iblis nggak bisa ambil keuntungan. Iblis mencoba kamuflase matamu itu. Iblis coba kamuflase penglihatanmu itu. Agar engkau seakan-akan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Padahal semua yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Seperti yang kemarin saya katakan, ya kan? Kalau seandainya mobil itu tanjakan terus, pasti tidak baik. Makanya sometimes dibikinlah jalan agak landai. Agar apa? Biar mobil itu bisa menghela napas. Mesinnya, bloknya itu tidak panas. Kadang-kadang Tuhan turunkan, amin, Tuhan izinkan jalan menurun. Begitu Bapak Ibu. Biar mobil mesinnya itu benar-benar tidak dengan memaksa. Tapi dia melaju dan anginnya kencang. Mesin tidak kerja dengan keras, maka mesin itu pun dingin. Sometimes hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Amin. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Kadangkala hari ini engkau dibikinnya pun sakit, amin. Lalu engkau tidak bekerja, Tuhan tahu Bapak Ibu.
bahwa ada sesuatu yang akan engkau alami ketika engkau pergi keluar dari rumah dan ketika engkau bekerja, maka di tengah jalan engkau akan mengalami musibah. Kadang-kadang Tuhan bikin kita seakan-akan sakit, bahkan mencret-mencret, bahkan pusing, sedikit agak kelenyengan. Amin. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kadang-kadang Tuhan hentikan kita sampai di situ. Sampai segitu-gitunya. Pokoknya semua yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya adalah desainnya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Enggak ada lagi selain itu, enggak ada lagi. Sebab Dia itu baik. Sebab Tuhan itu baik, enggak ada kejahatan di dalam pikirannya, enggak ada kejahatan di hatinya. Segala sesuatu yang lepas dari Dia, sekalipun Dia harus taruh hukum-hukumnya, Dia harus taruh perintah-perintahnya, Dia harus taruh peraturan-peraturannya, tetap semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Enggak ada lain, enggak ada enggak Bapak Ibu. Semuanya untuk kebaikan. Haleluya. Hanya saja kita ini dibikin enggak percaya sama si setan itu. Amin. Kita dibuat memberontak Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap akan kejar kita Bapak Ibu. Amin. Tuhan akan tetap kejar kita sampai dan sempurna kepada rencananya yang semula. Coba kita lihat dulu Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Oke ya, Ibu Sri Haryatun sudah tulis. Amin ya. Ibu Sri Haryatun sudah tulis. Oke, saya tunggu sedikit. Oke, Ingrid sudah tulis juga. Kita baca bersama-sama ya. Haleluya. Lihat, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh, haleluya. Amin. Everything, segala sesuatu. Enggak ada pengecualian. Segala sesuatu. Saya baca ulang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya ikut dalam rule, ikut dalam peraturan. Amin. Semua yang terjadi di dalam lingkaran rencana Allah itu nggak ada yang buruk, nggak ada yang jahat. Amin. Tetapi ada orang memang yang disesatkan sama iblis dan dia nggak mau balik sama Tuhan. Maunya dia. Amin. Haleluya. Nah, orang yang seperti itulah yang akan binasa. Tapi anak-anak Tuhan, sekalipun kita ikut juga ditegur, ikut juga mengalami konsekuensi. Tapi karena kita sudah didesain sama Tuhan dari mulanya, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mulai hari ini apapun yang terjadi di dalam rumah tanggamu, amin, bawa sama Tuhan. Dan apapun yang kau lihat di dalam anak-anakmu, bawa sama Tuhan, bilang sama Tuhan, aku tahu Tuhan. Hari ini sepertinya aku memang belum melihat sesuatu yang membahagiakan di dalam anak-anakku. Tapi aku serahkan kepadamu Tuhan. Sebab engkau telah memberikan dia bagiku. Sebab engkau telah mendesain dia untuk engkau Tuhan hidup di dalam hidupku. Maka aku percaya rencanamu Tuhan pasti akan terlaksana di dalam anak saya. Sekalipun engkau belum melihat anakmu menjadi orang hebat Bapak Ibu. Sekalipun engkau tidak melakukan seperti orang tua lakukan, amin, menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang pintar dan sekolah tinggi. Tapi kalau Tuhan percayakan anak-anak itu kepadamu dengan kemampuanmu, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada yang gagal rencananya Bapak Ibu. Nggak ada yang gagal. Semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita sudah tahu begini, perlu stres nggak? Nggak perlu stres Bapak Ibu. Nggak perlu stres, sekalipun engkau melihat anak-anakmu lagi bandal ini, lagi bandal, doakan, amin. Lagi bandal, dia doakan sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku percaya anak ini adalah milik Tuhan. Aku percaya Tuhan anakku ini, engkau sudah punya rencana dalam hidupnya.
Aku percaya Tuhan Yesus, anakku ini pasti adalah anak yang Engkau berkati. Amin. Jangan berikan kesempatan sama iblis sampai kita nyumpahin, ngutukin dan segala-galanya. Suami-suami juga begitu. Amin. Istri-istri juga sama. Jangan lihat masalahnya, jangan lihat Bapak Ibu, itu cuma permukaan saja. Kalaupun kau lihat suamimu lagi ngaco, kalaupun suami lihat istrinya lagi ngaco, itu proses Bapak Ibu. Kenapa sampai Tuhan izinkan seperti itu? Pasti ada sesuatu mungkin yang kita lakukan gak berkenan, Tuhan mau ingatkan. Tapi sehingga ketika akibat itu muncul dalam hidup kita, Tuhan izinkan semuanya untuk kebaikan. Lagi-lagi semuanya kembali kepada Dia. Lagi-lagi semua kembali kepada rencananya. Jadi memang Allah itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Makanya disebutkan akulah Alfa dan Omega. Semuanya itu pasti harus kembali kepadaku. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini karena aku yang menciptakannya, aku bertanggung jawab untuk itu. Pernahkah kita berpikir begitu Bapak Ibu? Karena Dia yang jadikan dunia ini, amin, dengan kasih-Nya. Sekalipun dunia ini, amin, penuh dengan dosa, itu sebabnya Dia harus turun untuk menyelamatkannya. Karena itu desainnya Dia. Berkali-kali Dia ingin hancurkan pun, tapi Dia menyesal Bapak Ibu. Karena di dalam Dia nggak ada kejahatan. Wah, keren banget Bapak Ibu. Saya bilang keren banget nih firman. Keren banget, serius. Sebab Dia adalah kasih. Amin. Hanya saja konsekuensi yang kita alami, yang kita terima, sakit, masalah dan segala-galanya. Karena kita pakai kacamata manusia, iblis mencoba terus, udah pakai kacamatamu aja untuk melihat. Sehingga kita menghakimi, ngejudge dan membuat banyak dosa. Kita nggak pernah lihat kacamatanya Tuhan, pinjam. Kalau engkau pinjam kacamata Tuhan, begitu engkau melakukan kesalahan itu, engkau menyesal, Tuhan, aku salah Tuhan Yesus. Ampuni saya. Kalau aku tahu Tuhan ternyata ujung daripada perjalanan suamiku ini dia diberkati, aku menyesal. Amin. Pakai kacamatanya Tuhan. Kacamata Tuhan itu di mana? Alkitab. Alkitab ini kacamatanya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Amin ya. Jadi jangan sampai ada yang mulai hari ini selalu tertuduh, terintimidasi. Amin. Jangan seperti mengutuki hari lahirnya. Apalagi itu tuh ya, mengutuki hari lahirnya. Wih, ngeri banget Bapak Ibu. Bahkan menyesali hidupnya, kenapa saya lahir dari bapak mama yang miskin. Nggak bisa terima orang tua, nggak bisa terima keadaan. Saya mau bilang amin. Kalau untuk di awal itu engkau dididik Tuhan seperti itu, Tuhan punya rencana. Engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk satu kegerakan yang besar. Jauh setelah itu engkau akan jadi orang Bapak Ibu. Amin. Hanya kita ini maunya instan, kepingin percaya Tuhan langsung diberkati. Itu yang saya bilang kemarin Bapak Ibu. Ya. Benih yang tidak spesial itu adalah benih yang hari ini ditanam, besok langsung bisa dituai. Tapi benih spesial, amin, adalah benih yang mengalami banyak proses. Tapi semuanya itu Tuhan jadikan dia diproses untuk balik lagi untuk, amin, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Roma 8 ayat 28 ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kalau begitu siapa aja yang terpanggil pastor? Semua orang yang hidup ini dipanggil Tuhan. Yang tidak terpanggil itu adalah yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Terjadi penampian, terjadi yang namanya seleksi, terjadi yang namanya penyaringan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau selama engkau mau percaya kepada Tuhan dan engkau kembali kepadanya, di tengah-tengah jurang pun engkau sedang tergantung di bibir jurang, Tuhan tetap akan selamatkan engkau. Itu sebabnya ada istilah hikmat dunia, amin, bahwa kematian itu adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan belum tentukan dia mati, nggak akan mati. Itu maksudnya. Amin.
Ada orang bilang, wah ini bakal tumbang nih, ini rumah tangganya bakal pecah, bakal cerai. Ada orang bilang, ini bakal meninggal ini, karena dia sakit parah. Ada mulut orang karena melihat kacamatanya itu orang langsung ngejustis. Tapi kalau coba pakai kacamatanya Tuhan, banyak orang menyesal. Haleluya. Amin. Kadang-kadang kita pintar, kita bilang, wah kalau Tuhan tidak izinkan mati pasti nggak akan mati. Betul Bapak Ibu. Sebelum rencana Allah berlaku di dalam hidup kita, amin. Ingat sekali lagi, sebelum rencana Allah berlaku di dalam hidup kita dan digenapi, nggak akan berakhir hidupmu, nggak akan berakhir rumah tanggamu, nggak akan berakhir pekerjaan bisnismu. Amin. Sangkutkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan saat ini dalam hidupku, semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Luar biasa. Amin. Kemudian Efesus 2 ayat yang ke-7. Kita baca. Efesus 2 ayat yang ke-7. Efesus 2 ayat yang ke-7. Iya, baik ya, sudah dituliskan di situ. Oke, silakan bergabung yang mau bergabung ya. Efesus 2 ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, lihat. Kata masa yang akan datang itu di luar frame kacamata kita. Setelah kejadian, setelah apapun proses, setelah amin semua yang berlangsung dalam hidup kita. Ada lanjutannya maksudnya. Ada lanjutannya, belum berakhir Bapak Ibu. Hanya saja pikiran kita, cara pandang kita melihat itu terlalu dekat, terlalu singkat. Jadi jangan ambil keputusan cuman hanya jarak pandangmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan sekalipun aku tidak melihat, buat aku bisa melihat. Terlalu gelap Tuhan penglihatanku. Aku tidak bisa melihat semuanya. Kalau engkau lagi dalam kebimbangan, Tuhan pegang tanganku. Aku tidak bisa melihat, jangan biarkan aku jatuh. Ketika engkau melihat kesesakan seluruh hidupmu, hanya sebatas kacamata manusia. Amin. Yakinlah di luar kacamata manusia itu Allah punya rencana. Semuanya itu yang baik-baik Bapak Ibu. Makanya jangan langsung ambil keputusan dengan hikmat manusiamu. Sertakan Tuhan. Amin. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Lihat, kenapa dibilang indah pada waktunya? Karena setelah kita melewati fase kehidupan yang masalah di dalam kacamata manusia kita ini. Ternyata setelah keluar dia, wow, baru kita sadar. Oh my God. Dan itu sebabnya banyak orang setelah melihat masa lalunya, setelah sekarang ini. Coba Bapak Ibu sekarang cross check. 20 tahun yang lalu bagaimana hidupmu dengan dibanding sekarang. Bukankah lebih banyak yang namanya kebaikan Tuhan terjadi? Coba bandingkan 20-30 tahun yang lalu ke belakang sampai hari ini. 20-30 tahun yang lalu engkau melihat hidupmu, mungkin kau hancur-hancuran. Mungkin engkau mengatakan aku sebenarnya udah mati Pastor Daud. Mungkin kau mengatakan aku waktu itu sebenarnya udah hancur usahaku. Mungkin aku sudah pulang kampung, tapi ternyata hari ini engkau di mana? Kok hari ini engkau bisa hidup berbahagia? Kok hari ini engkau bisa tersenyum? Kenapa? Karena ternyata setelah kacamatamu itu, di luarnya itu Bapak Ibu, ternyata masih banyak lagi. Amin. Rencana Allah yang sedang berlangsung. Haleluya, haleluya. Amin. Supaya pada masa yang akan datang, Efesus 2:7, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Itu dia di luar jarak pandang kita ini. Amin. Rencana Allah begitu luasnya. Haleluya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa tuh lanjutannya? Apa yang lupa Pastor Daud ya. Mustahil bagimu, semua sangat mungkin bagimu. Tuh lihat Bapak Ibu, kata-katanya lihat. Ketika kita bahas firman Tuhan itu, lagu itu pas banget bukan? Amin.
Haleluya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya. Keren banget, keren banget. Haleluya, amin. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Keren banget ini Bapak Ibu. Keren banget. Haleluya. Kalau seandainya kita tahu dari dulu firman Tuhan ini, tentulah kita tidak akan gentar. Amin. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah tinggalkan karena rencana Allah di dalam hidup kita itu nggak pernah gagal. Itu dia Bapak Ibu. Rencana Allah di dalam hidup kita ini nggak pernah gagal, nggak pernah batal Bapak Ibu. Kecuali kita yang batalin. Kecuali kita yang menggagalkan. Maka kita dalam kebinasaan. Tapi selama kita terpaut dengan Tuhan, sekalipun perjalanan kita mungkin kebanyakan di lembah kelam, amin. Mungkin di jalan yang curam, mungkin di batu-batu yang terjal Bapak Ibu. Selama kita terconnecting dengan Tuhan, semua yang terjadi itu adalah bagian dari skenarionya Tuhan. Bagian dari rencananya Allah yang luar biasa itu. Itu cuman potongannya saja Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bilang buru-buru sama Tuhan. Tuhan, lanjutannya apa nih Tuhan? Lanjutannya apa nih Tuhan? Ingat ya, garis bawahi. Semua yang Tuhan jadikan itu semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang kau alami hari ini, tanya sama Tuhan. Kelanjutannya seperti apa sih Tuhan? Boleh nggak dengar bocoran? Kelanjutannya setelah ini apa Tuhan? Boleh nggak dapat bocoran? Yang pasti semuanya kebaikan, 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 kebaikan. Jadi kalau kita sudah tahu firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana cara pandangmu melihat suamimu? Katakan kepada suamimu ya, you are the best for me. Suami kepada istri juga begitu, secerewet-cerewetnya dia, amin. Katakan sama dia, engkaulah istriku yang terbaik yang Tuhan kasih. Kok begitu kok sekarang ngomongnya? Kenapa kok tidak dari dulu kok ngomong begitu? Aku baru sadar hari ini, firman Tuhan yang kasih tahu sama saya. Selama ini aku jengkel karena aku melihat dari kacamataku. Ternyata Tuhan kasih kamu itu di luar dari kacamataku ini, engkau itu adalah istri yang luar biasa. Ibu Damaris ketawa, wow katanya. Iya betul Bapak Ibu, serius. Makanya anak-anakmu pun katakan sekalipun hari ini dia agak berat untuk belajar membaca. Amin. Kalau diajarin matematika nggak nyambung-nyambung. Haleluya. Kesannya sedikit lebih lelet ketimbang dari anak-anak yang lain. Jangan putus asa. That's the beginning process. Itu adalah awal prosesnya. Kalau engkau mengerti rencana Tuhan ini, bilang sama anak-anakmu, aku percaya rencana Allah dalam hidup anak-anakku semuanya baik. Haleluya. Keren ya. Aduh pastor, kenapa Lina Bunjalin? Apakah kesandung dengan firman Tuhan ini? Haleluya, haleluya. Amin ya. Semuanya itu untuk kebaikan. Nah, termasuk Tuhan buat hukum-hukumnya. Amin. Dengar baik-baik. Ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, lalu di situ firman Tuhan berkata, kita sudah bahas ini, tapi saya ambil ini jadi bagian dari pengajaran hari ini. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, semua, amin, tanaman atau buah yang ada di Taman Eden ini, semua yang ada di sini boleh engkau makan. Tapi jangan sekali-kali engkau makan buah yang di tengah Taman Eden ini. Karena kalau engkau makan dia, engkau akan mati. Saya sudah sampaikan kemarin, bahwa pohon yang di tengah Taman Eden itu sebenarnya berbicara tentang Taurat. Amin. Agar kita jangan melanggar, agar kita jangan lari dari koridornya Allah. Di tengah-tengah kita hidup diberkati Tuhan, saya sudah katakan, selalu Tuhan taruh di situ ada Taurat. Agar kita itu jangan sampai kebablasan. Amin. Sehingga ketika kita sentuh itu, maka kita tahu kita berdosa.
lalu kita menyesal kepada Tuhan. Saya mau bilang, Taurat itu pun Tuhan taruh bukan untuk membuat kita, sekalipun memang ayat berkata, di mana hukum Taurat ditambahkan supaya semakin dosa semakin bertambah banyak. Amin. Dan di mana dosa semakin bertambah banyak, ujungnya di sanalah kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah. Itu pun tujuannya Tuhan bikin untuk mendatangkan kebaikan. Taurat loh itu Bapak Ibu. Amin. Lihat, sampai detail, sampai bagian part demi part dalam penciptaan Allah. Bahkan dibuatnya peraturan-peraturan di dalam pun, itu semuanya untuk kebaikan kita. Enggak ada yang enggak Bapak Ibu. Tuhan bikin juga hari Sabat. 6 hari lamanya, amin, engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian bagiku. Hendaklah engkau bersabat bagiku, bersabat bagiku. Amin. Sekalipun di sana dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 engkau harus berhenti bekerja. Barang siapa yang bekerja pada hari itu, dia harus dihukum mati. Sekalipun kata-katanya memang sepertinya sadis. Amin. Sama seperti pohon yang di tengah Taman Eden. Barang siapa apabila engkau memakan buah yang di Taman Eden itu, engkau harus mati. Engkau pasti mati. Tapi ternyata nggak mati kan Bapak Ibu? Nggak mati kan? Apakah Tuhan seperti kayak nakut-nakutin? Tidak. Tapi kata mati di situ dia baru mengerti bahwa dia berdosa, dia bersalah. Oh my God, gitu loh. Amin. Nah, saya mau bilang sahabat juga begitu, sekalipun itu ada ayatnya. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita lihat. Keluaran 35 ayat yang kedua. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam peraturan-peraturannya Tuhan ya. Tadi ingat ya bahwa segala sesuatu yang dijadikan Tuhan itu semuanya mendatangkan kebaikan. Termasuk kisi-kisinya di dalam pun Tuhan bikin peraturan-peraturan semuanya untuk kebaikan manusia. Serius Bapak Ibu. Saya waktu baca ini, amazing sekali Tuhan itu. Amin. Tidak ada yang jahat sedikit pun di hatinya. Haleluya. Kita lihat ya, Keluaran 35. Ini peraturan yang Tuhan bikin, kisi-kisinya. Sekalipun semua alam semesta diciptakan, bahkan semua kehidupan manusia yang ada di dalamnya, semuanya itu program ilahinya itu mendatangkan kebaikan. Keluaran 35 ayat yang kedua. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ya, Keluaran 35 ayat yang kedua. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu. Harus. Lihat. Jadi maksud Tuhan begini, 6 hari kau bekerja keras mencari nafkahmu. Amin. Hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Amin. Keenam, hari yang ke-7 haruslah dikatakan di situ, lihat. Amin. Haruslah ada perhentian kudus bagimu, ya ini Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Sampai Tuhan bikin peraturan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di mana sih Pastor Daud kebaikan Tuhan di situ? Kok begitu sadisnya dia? Tuhan tahu Bapak Ibu. Amin. Hidup manusia ini kan 70 tahun. Mazmur 90. Hidup manusia ini kan 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Selebihnya 90 ke atas. Selebihnya adalah kesukaran. Amin. 70 tahun itu lama Bapak Ibu. Sekalipun cepat sekali kita lewati. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau engkau dari lahir, dari kecil. Amin. Dari engkau sudah bisa yang namanya membantu orang tua bekerja. Anggaplah katakan itu dari umur 10 tahun sudah bisa bantu orang tua. Amin. Berarti 60 tahun, 70 tahun juga lah sampai 80 tahun kita melakukan pekerjaan. Bayangkan Bapak Ibu dari Senin sampai Minggu, Senin, Minggu, Senin, Minggu, Senin, Minggu, Senin, Minggu. Terus bekerja terus. Seperti jam yang berputar terus gak pernah berhenti-berhenti. Menurut Bapak Ibu kalau engkau bekerja, kalau kita bekerja Senin kerja,
Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja, Minggu kerja, Senin lagi kerja, Selasa lagi kerja. Menurut Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Amin. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kita bekerja terus non-stop. Iya, Gabriela bilang, capek pastor. Nah Bapak Ibu tahu kan konsekuensi capek. Orang kalau kebablasan capeknya, pasti sakit. Sakit Bapak Ibu. Karena Tuhan yang tahu mesin tubuh manusia. Otak dipakai bekerja setelah kita bangun, otak langsung bekerja Bapak Ibu. Otak berhenti bekerja ketika kita tidur. Amin. Seharusnya waktu tidur itu otak rest. Karena otak inilah yang mengendalikan kesehatan dalam tubuh. Otak ini Bapak Ibu. Kinerja jantung, paru-paru, ginjal itu semuanya di otak ini. Detak jantung yang terus berpacu itu di otak ini, sensornya di sini. Jadi seharusnya otak ini pada malam hari dia istirahat. Tapi manusia kurang kerjaan. Amin. Dia paksa kerja terus. Jam istirahat malam dia kerja terus. Itu yang membuat organ-organ tubuh sakit, ginjal sakit, jantung sakit, paru-paru sakit. Tuhan itu kreatornya, Tuhan itu penciptanya. Dia tahu kelemahan manusia itu di mana, makanya disuruhnya kita istirahat pada hari yang ketujuh, Bapak Ibu. 6 hari kau bekerja habis-habisan, silakan terserah mulah. Tapi pada hari yang ketujuh jangan kau kerja. Barang siapa yang bekerja hari itu haruslah dia dihukum mati. Amin. Sampai segitu peraturannya. Amin. Ada sebuah hukuman di sana. Maksudnya jangan engkau tabrak itu. Makanya saya katakan tadi, Taurat itu Tuhan tambahkan. Amin. Itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita patuhi yang namanya perintah Tuhan ini, amin, pada hari yang ketujuh, hari Sabat itu, engkau harus beristirahat. Tuhan tahu bahwa untuk memulai hari Seninnya, engkau membutuhkan tenaga, engkau membutuhkan semangat, engkau membutuhkan yang namanya energi yang luar biasa. Engkau kumpulkan di hari Sabat, Bapak Ibu. Amin. Orang, kenapa zaman dulu itu orang bisa umur sampai 900 tahun? Karena mereka itu, organ-organ tubuhnya itu benar-benar mematuhi perintah-perintah Tuhan. Istirahat cukupnya itu 8 jam full. Karena kan waktu kita kan ini kan dibagi 3. Ya kan? Dibagi 3 kan? 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk untuk beristirahat, dan 8 jam inilah untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi manusia kurang kerjaan. Tadinya bekerja itu 8 jam. Dari jam, kalau dia bangun jam 5 pagi, maka jam 3 sore dia sudah pulang di rumah, sudah santai. Enak kan Bapak Ibu? Kalau dia mulai dari jam 8, ya kan, 8 jamnya lagi itu jam berapa? Oke, itu bisa jadi jam 4 sore. Tapi ini orang kurang puas Bapak Ibu. Udah 8 jam, makanya perusahaan-perusahaan kan memberlakukan 8 jam. Wow, makasih banyak nih buat anak rohaniku dari Saribudolo. Amin. Makanya perusahaan-perusahaan yang level-level internasional itu Bapak Ibu, mereka memberlakukan memang jam kerja itu 8 jam. Setelah 8 jam itu disebut lembur. Harus dibayar. Amin. Lembur Bapak Ibu. Dan mereka hari Sabtu itu pun mereka sudah libur. Ditambah lagi minggunya libur. Orang luar negeri itu lebih cerdas dia. Karena untuk memaksimalkan proyek ataupun pekerjaan mereka, mereka harus membutuhkan, amin, staf atau pegawai yang sehat. Makanya Sabtu diliburkan. Indonesia ikut-ikutan dulu kan. Tapi masalah jam kerjanya itu Bapak Ibu, amin. Kita ini udah dikasih 8 jam, jam 5 harusnya sudah pulang di rumah. Tapi kita overtime Bapak Ibu. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 masih kerja. Saya bingung kok enggak cukup-cukupnya gitu. Amin. Enggak cukup-cukupnya. Seperti ada yang membuat dia gila dengan kerjaan itu. Itu yang namanya workaholic Bapak Ibu. Gila kerja, lupa istirahat.
Makanya jangan heran orang yang sudah menghabiskan energinya, bahkan waktu rest time-nya habis. Amin. Rata-rata fisik orang itu setelah umur 60 itu nggak kuat Bapak Ibu. Nggak kuat. Karena sudah kelelahan badannya. Jantungnya pun, amin. Kalau istilah listrik Bapak Ibu ya. Pastor Daud ini suka memakai istilah-istilah. Ya, biar kita punya wawasan luas. Listrik. Ada yang disebut lifetime. Amin, lifetime. Kalau dia memang 5.000 jam lifetime-nya, amin, bagikan aja kalau dia dinyalakan 24 jam berapa lama usianya. Kalau 24 jam dinyalakan itu bola lampu. Amin, lifetime-nya 5.000 jam, bagikan 24 jam. Maka sekianlah dapat umurnya. Tapi kalau engkau pakai sekalipun dia lifetime-nya itu 5.000 jam, tapi engkau pakai cuma 4 jam doang. Amin. Contohnya kayak lampu teras lah, begitu malam, ya kan saya sudah pagi-pagi subuh udah mati, cetret gitu kan. Sudah otomatis dia. Dipastikan lampu itu awet, harusnya dia mungkin bisa tahan 2 tahun, bisa 5 tahun dia kuat. Karena lifetime-nya itu dipakai sederhana. Sebenarnya kita ini Tuhan bikin harus nyampe 70 tahun. Kenapa orang 50 tahun sudah meninggal? Sakit jantung lah, gangguan ginjal lah, cuci darah lah, dan segala-galanya lah. Kenapa Bapak Ibu? Amin. Karena otaknya sudah kelelahan, enggak bisa meregenerasi semua sel-sel karena di otak itu memang terlalu capek Bapak Ibu. Haleluya. Jadi semua peraturan-peraturan ini kalau kita bahas masih panjang ini Bapak Ibu ya, tapi saya percaya saya sampaikan sampai di pengantar di sini Bapak Ibu sudah paham maksudnya. Haleluya. Jadi Tuhan bikin hari Sabat itu sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan kita Bapak Ibu. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi banyak orang mencoba melanggarnya. 6 hari sudah dikasih Tuhan bekerja, 1 hari kau harus istirahat kata Tuhan. Tapi dipakai juga 7 hari. Bahkan ada orang, amin, karena saking diberkatinya pekerjaannya, saking mengalirnya yang namanya berkat-berkat itu, dia dalam hatinya berkata begini, Tuhan kenapa enggak 8 hari aja sih seminggu? Ada nggak yang pernah berpikir seperti itu? Tuhan kenapa 24 jam sih terlalu cepat Tuhan? Ini tiba-tiba sudah jam 11 malam aja. Padahal ini lagi asik kerja Tuhan. Padahal ini lagi ada tender Tuhan. Padahal ini lagi banyak sekali orderan Tuhan. Kenapa udah jam 11 aja Tuhan? Kenapa enggak jam itu bukan sampai jam 12 tapi sampai jam 15 Tuhan? Haleluya. Ada yang pernah berpikir begitu? Coba jawab, ada? Halo Ibu Nerli, ada? Haleluya. Amin. Iya itu aku pastor, kata Gabriela. Iya di masa-masa produktifnya anak-anak muda, mereka lagi kuat-kuatnya. Apalagi karirnya itu memang benar-benar lagi naik Bapak Ibu. Wih, selama tenaga masih ada katanya. Amin. Dia paksa kerja, masih kuat Bapak Ibu. Kadang-kadang nego sama Tuhan. Tuhan kenapa enggak 8 hari 1 minggu Tuhan? Amin. Padahal Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan tahu kemampuan manusia itu. Perawatannya harus dibikin baik agar awet. Sama seperti mobil juga. Sehebat-hebatnya merek satu mobil Bapak Ibu. Yang paling terkenal sekalipun. Kalau engkau pakai mobil itu nggak ada skala perawatannya. Non-stop terus dipakai mobil itu. Padahal isi oli ganti oli mesin itu sudah ditulis 5.000 km. Kalaupun kedesak 6.000. Tapi karena Bapak Ibu bandel. Bagaimana coba? Amin. Oli itu dibablas terus sampai 10.000 km. Dipastikan mobil itu nggak nyampe 10 tahun umurnya. 5 tahun sudah hancur Bapak Ibu. Langsung turun mesin. Haleluya. Langsung turun mesin. Amin. Jadi Tuhan itu memang luar biasa baik. Sangat baik. Semua peraturan, perintah, hukum yang dia buat untuk kita. Sekalipun sepertinya membuat kita ini seperti dikungkung. Amin. Tapi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Bapak Ibu. Seperti ada batasan-batasan. Sama seperti di Taman Eden tadi. Semua pohon di taman ini boleh kau makan, tapi jangan kau makan, jangan kau sentuh yang pohon di tengah Taman Eden ini. Seperti ada batasannya. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu.
Biar kita ini sehat panjang umur. Biar kita ini diberkati Tuhan. Ini masalah hari Sabat. Belum lagi masalah perpuluhan. Ya, sekalipun ya kalau udah sebut perpuluhan ini orang langsung kupingnya sedikit gimana. Sampai di perpuluhan itu pun Tuhan bikin peraturannya. Itu bukan Tuhan kurang kerjaan. Itu bukan Tuhan tidak mampu memberkati gerejanya, bukan. Tapi biar kita ini terberkati Bapak Ibu. Amin. Agar kita ini bebas dari yang namanya penyakit. Agar kita ini bebas dari segala yang namanya kutuk. Kalau kita membawa yang namanya korban ucapan syukur persembahan ke dalam rumah Tuhan, amin. Sekalipun di situ alasannya agar ada makanan di rumahku kata Tuhan, seolah-olah kita memberkati para hamba Tuhan, seolah-olah kita sepertinya mungkin memperkaya para gembala di situ. Tapi maksudnya Tuhan, biar sampah-sampah di dalam hidup kita yang kita tidak tahu berkat itu dari mana, amin. Sampah-sampah itu yang ada di dalam hidup kita itu kebuang Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan tahu caranya memfilter Bapak Ibu. Ya, memfilter hidup kita itu. Jadi ketika kita taat dengan persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan itu, amin, tanpa kita sadari, kita sedang membuang yang namanya kesialan, kita sedang membuang yang namanya sampah-sampah itu. Tuhan tahu Bapak Ibu. Sehingga roh keserakahan, roh kemarukan itu tidak menguasai kita. Sehingga banyak orang karena tidak mengerti pengajaran ini. Banyak yang sakit ketika dia jadi kaya. Banyak yang hancur ketika dia sedang lagi terkenal-terkenalnya. Bahkan yang meninggal cepat pun ketika dia sedang booming Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Haleluya. Amin. Karena tidak bisa dipungkiri keberhasilan, kesuksesan kita, kekayaan kita. Kita selalu terhubung dengan banyak manusia. Benar gak? Kan kita tidak tahu kan bahwa yang masuk ke kita tentang berkat-berkat itu benar atau tidaknya kita nggak tahu Bapak Ibu. Serius. Amin. Jadi cara untuk mentahirkan itu kita harus bawa korban ucapan syukur persembahan perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Kemanapun itu Bapak Ibu berikan. Lupakan dulu lah Pastor Daud lah. Saya tidak bermaksud untuk ke saya itu. Tapi saya mau kasih ajaran pada hari ini, semua hukum peraturan yang Tuhan taruh di hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Coba lihat Bapak Ibu. Amin. Lihat. Sampai hari Sabat dibikin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Perpuluhan pun Tuhan kasih tahu jadi menjadi sebuah peraturan untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Apalagi? Bahkan yang paling detail, saking baiknya Tuhan itu, biar kita ini sehat panjang umur. Dia katakan begini, ya, daging persembahan itu boleh engkau makan, tapi jangan engkau memakan dan meminum darahnya. Lemak-lemaknya di bawah perut itu jangan kau makan, sebab itu bagianku kata Tuhan. Dan bawalah ke mezbah, bakarlah itu menjadi ukupan. Karena aku menyukai aroma yang namanya lemak yang diberkati itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau berpikir secara logika, memang Tuhan butuh makan. Memang Tuhan itu butuh yang namanya lemak-lemak itu. Dia itu roh, dia nggak perlu yang namanya lemak-lemak, nggak perlu. Tapi kok sampai dia bikin peraturan itu kepada imam-imam. Darah jangan dimakan. Lemak-lemak itu bawa semua bakar. Darah itu hendaknya engkau taburi. Laburi semua peralatan-peralatan yang ada di mezbah itu. Laburi dengan darah itu. Kenapa sampai enggak Tuhan kasih makan darah? Kenapa enggak sampai Tuhan kasih makan lemak? Karena darah itu berbahaya Bapak Ibu. Lemak itu berbahaya. Enggak percaya. Saya akan bongkar sedikit biar Bapak Ibu celik. Kenapa kita enggak boleh makan darah? Ini bukan berbicara roh, bukan. Ini demi kebaikan kita sebenarnya Tuhan kasih. Termasuk lemak itu juga. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sakit, masuk ke rumah sakit. Sekalipun kita sudah cerita sama dokter, gejalanya begini. Apa yang dokter periksa? Apalagi kalau sampai di opname. Yang pertama kali dokter lakukan untuk mengetahui sakit penyakitmu, yang dia ambil adalah darah. Karena dari darah itulah ketahuan engkau punya penyakit apa. Tumor, kanker,
batu ginjal, sakit jantung, semuanya ketahuan. Di darah itulah, amin, semua penyakitmu bisa kebaca. Sampai yang paling detail, bahkan di situ ada yang namanya mineral, kalium, natrium, apa semuanya di situ. Amin. Diperiksanya di darah. Kalau ada penyakit di dalam tubuhmu itu, darah itu bisa kasih tahu. Karena di darah itu bisa jadi ada bakteri, ada virus dan segala-galanya. Makanya Tuhan larang makan darah, Bapak Ibu. Agar darah di dalam darah itu sekalipun mungkin sudah dimasak, tapi yang namanya DNA kecil itu nggak bisa hancur. Sekalipun dari ribuan tahun Bapak Ibu. Amin. Darah itu bisa diperiksa DNA-nya. Jadi darah itu mengikat. Kalau engkau makan itu, amin, maka dia akan masuk ke dalam tubuhmu. Makanya Tuhan larang untuk makan darah. Begitu juga lemak-lemak. Ini sudah pernah kita bahas di sini. Kenapa kok sampai Tuhan bilang, jangan makan lemak-lemak itu. Bawalah kepadaku sebab aku menyukai, katanya. Seakan-akan Tuhan mau makan itu lemak-lemak. Padahal saya mau bilang lemak itu berbahaya bagi manusia. Karena lemak yang di dalam tubuh manusia ini, amin, itu prosesnya panjang untuk jadi lemak. Semua makanan, mineral yang dimakan, karbohidrat yang dimakan, amin, itu sebenarnya untuk energi. Karbo itu untuk energi. Tapi kalau kita udah makan banyak karbohidrat, tapi kita nggak bekerja, nggak bergerak, maka energi itu akan dikumpulkan, dirubah. Amin. Karbohidrat itu jadi gula, gula itu dirubah sama pankreas dan dirubah jadi lemak. Lemak itu sebenarnya adalah simpanan energi. Lemak itu adalah simpanan energi. Jadi ketika kita misalnya bekerja, karbohidrat belum masuk, maka lemak itulah yang akan dihancurkan kembali menjadi energi, Bapak Ibu. Amin. Jadi proses untuk jadi lemak di dalam tubuh itu panjang, sempurna, dan diproses oleh yang namanya pankreas. Gula jadi lemak. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kita makan lemak-lemaknya itu, tidak diproses lagi dia. Karena begitu masuk di usus, di dinding usus, dia diserap sama usus itu dan masuk ke dalam darah. Dia gak mengalami proses lagi lemak itu, langsung masuk ke dalam darah. Makanya banyak orang yang akhirnya di dalamnya itu lemak darah alias kolesterol, amin, asam urat dan segala-galanya. Makanya kalau kita makan kolesterol dan macam-macamnya itu langsung setengah jam kerasa badanmu itu nyut-nyutan Bapak Ibu. Nyut-nyutan. Amin. Karena itu langsung diabsorb sama usus. Makanya banyak orang gak sadar ya. Dia udah darah tinggi. Amin. Kolesterolnya tinggi. Masih juga nggak menghormati perintah Tuhan. Makan lemak-lemaknya, lomok-lomoknya. Amin. Hari ini makan jam 8 malam. Tumbang Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan kena stroke. Karena merasa hebat dengan doanya. Dalam nama Yesus. Ya kan? Makanan ini diberkati Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah taruh hukumku. Kau patuh dikit, kenapa sih? Biar kau sehat panjang umur. Alih-alih dengan doa yang diurapi. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit ditolak. Aku terima berkat Tuhan. Haleluya. Tetap Tuhan bilang, aku telah menaruh hukumku dan aku tidak akan mencabutnya. Haleluya. Amin. Iya. Wah, selamat pagi nih, ada sahabat kita nih Pak Arisman, Judulkom katanya. Haleluya. Thank you banget nih buat Pak Arisman. Ya. Jadi semua yang Tuhan jadikan Bapak Ibu dengar baik-baik sebelum saya akhiri ya pengajaran hari ini, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Taruhlah di dalam pikiranmu, garis bawahi bahwa di dalam rencana Allah, di dalam pribadinya dia tidak ada sesuatu pun yang jahat. Amin. Itu artinya semua yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, sekalipun terlihat bencana dan segala-galanya, sekalipun terlihat ada banyak persoalan dalam hidupmu, yakinkanlah semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Karena Tuhan punya rencana, seperti yang sudah kita baca tadi ya, saya akan baca yang pertama sebelum saya tutup. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada yang terkecuali. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan, rencanamu tidak pernah gagal dalam hidupku. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi alam semesta ini pun terjadi. Banjir bandang di mana-mana. Bahkan air bah pun Tuhan jadikan. Katakan kepada Tuhan, tidak ada rencana di dalam hatimu yang jahat Tuhan.
semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang yang menolak dan yang tidak percaya kepada Yesus, mereka dipersiapkan untuk kebinasaan. Sampai jumpa di live di pengajaran berikutnya. Seperti gelombang di tengah lautan bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya dan melakukan perintahnya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian yang tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi orang yang melakukan perintahnya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.